maksudnya ada platform lain lah untuk menyampaikan trauma. Kenapa film kan Una harus berpikir tuh, aduh harus belajar acting lagi nih, harus gimana lagi gitu, ada macam. Kenapa akhirnya Una menerima gitu apa menjadikan kisahnya sebagai film gitu. Dan mungkin satu lagi kalau bisa follow up, ada nggak sih sosok yang membantu Una selain Maura dan Ajil, Mas, ya mungkin ketika melihat mungkin artis-artis zaman dulu yang Una, aku pengen apa belajar acting dari dia atau gimana, ada nggak seperti itu? Oke, terinspirasi dari siapa gitu ya Mas ya? Oke, silakan Una, boleh dijawab terlebih dahulu. Oke, kalau sebenarnya aku sempat kepikiran juga gitu kan, kenapa harus kisah ini harus ditampilkan di film gitu. Padahal bisa aku share juga di medsos aku gitu kan, di TikTok, di Instagram gitu. Cuma setelah aku pikir-pikir lagi, mungkin kayak gimana ya, aku nggak pernah ekspektasiin sama sekali kalau aku pada akhirnya bakal memainkan film dengan kisah aku sendiri gitu. Ini lebih kayak dream come true gitu loh. Jadi dulu aku juga sama Randy yang di real life juga sempat ngomong gitu, gimana ya kalau misalnya kisah kamu dan kisah aku gitu kan, kisah kamu dibully, kisah kamu tentang keluarga dan kita berdua itu dijadiin film gimana ya. Dan dia tahu gimana tiba-tiba sekarang diwujudin dengan Evos dan Maxstream. Tentunya hal ini yang sampai sekarang bikin aku kayak berterima kasih banget gitu. Tepuk tangan dong. Dan kalau ditanya kenapa mau gitu, kenapa sih mau nih kisahnya dijadiin film gitu. Sebenarnya lebih kayak gini sih Kak, aku di sini juga ingin ikut serta mengembangkan ingin ikut mengembangkan perfilman yang ada di Indonesia. Yang kita lihat kan sekarang film-film di luar negeri itu lebih banyak yang populer lah gitu kan daripada film-film yang di dalam negeri gitu. Tentunya aku di sini juga mensupport hal itu. Bagaimana caranya supaya film dalam negeri itu kita juga bisa buktiin loh kalau kita tuh bisa lebih menginspirasi daripada film-film di luar negeri gitu kan. Bukan berarti di luar negeri nggak bagus atau nggak menginspirasi, tapi di sini tentu kita juga harus ada perkembangan dong gitu kan. Nah, lalu kalau misalnya untuk terinspirasi dari siapa? Jujur, aku tuh terinspirasi kalau untuk film, untuk aktor, aku tuh benar-benar fans banget sama Prilly. Sama Prilly, ya. Jadi kalau ini fun fact-nya ya, selama syuting, aku tuh selalu ngebayangin Kak Prilly itu ada di posisi aku. Jadi aku tuh kan emang suka banget ya nontonin setiap filmnya Kak Prilly gitu. Jadi misalnya ada adegan marah gitu kan, aku tuh nggak bisa terlalu nge-show emosi aku gitu di depan kamera. Tapi aku ingat lagi kalau Kak Prilly di posisi ini kayak gimana ya gitu. Terus mungkin aku improvisasi aja gitu. Akhirnya kepikiran harus dapat suasananya dulu. Oke, aku bisa nih gitu. Aku bisa lebih kayak Kak Prilly gitu. Di sana Kak Prilly benar-benar jadi motivasi aku banget sih, sehingga mungkin tercapai semua yang diinginkan di dalam scene film ini gitu. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ini fun fact juga, ini kayaknya Ajil sama Maura baru tahu juga ya. Soalnya tadi Ajil kayak, oh gitu ya. Berarti Ajil baru tahu kayak gitu ya. Karena kelihatan Jil dari muka kamu kayak, oh gitu, kayak berarti Ajil nggak tahu nih. Berarti Prilly atau Konsina ya sebagai inspirasi kamu ya, luar biasa. Pertanyaannya bagus Mas, makasih ya. Belum tentu, tapi dulu sadar. Ternyata teman-teman panitia. Selanjutnya silakan, ya 1, 2, 3, 4, ya. Yang ini 4 ya. Kita 6 pertanyaan ya, teman-teman media. Halo, dengan siapa? Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, selamat sore. Nama saya Aldin, atau biasa dipanggil Lord Al dari Kaulin Nusantara. Oke, ini nama panggilan sama nama ini agak jauh ya. Silakan Mas, pertanyaannya. Saya ingin tanya nih pertama untuk Una ya. Dalam pembuatan film Suka Duka Uni Una ini kan tadi kan disebutkan kan amannya apa yang terlibat dalam film tersebut. Benar. Dari pihak temannya itu atau dari pihak keluarganya Una sendiri sempat gak ada kayak setuju atau nggak setuju ceritanya dibikin dalam bentuk film gitu ya. Yang kedua itu adalah gimana ya pengalaman seorang Una ya selaku brand ambassador Evos bersyuting dengan di depan kayak dua orang yang Berpengalaman banget. Ya, dua orang yang memang udah bilang terkenal banget ya, kayak Mas Acil sama Maura kan udah tenar banget ya. Gimana sih pengalaman pertamanya sih pertama kali ketemu dengan mereka berdua gitu, perasaannya gimana? Yang kedua ini untuk Kak Acil sama Kak Maura sendiri ngelihat seorang Una nih gimana ya, untuk experience pertamanya ya, gimana sih pengalamannya gitu ya, apa ada suka ada dukanya gitu bersyuting bersama seorang Una. Yang selanjutnya dari pihak Maxstream dan Evos nih, kalau Diborong ya semuanya ya. dua orang ini terakhir sih. Untuk dari pihak Maxstream dan Evos nih, setelah misalnya ini Suka Duka Uni Una nih berhasil gitu ya, apakah ada niatan untuk bikin film lagi untuk
tentang EVOS lagi. Secara kan ini semuanya kan buat EVOS ya, maaf ya. Ini kan semuanya rata-rata single player semua ya. Ada gak kepikiran bikin film tentang satu tim yang bisa dibilang bisa jadi inspirasi buat EVOS? Gak hanya di Indonesia, pasti di Asia Tenggara atau di luar sana. Oke, terima kasih. Silakan untuk dijawab terlebih dahulu, Una ya. Oke, aku dulu ya. Iya. Ini kayak tadi ada 3 atau 2 ya tadi? 2 ya. 10 kayaknya ya. 10. Agak kuis kita di sini. Agak kuis. Iya. Ya kalau misalnya untuk persetujuan orang tua atau teman itu tentunya semuanya udah didiskusiin, udah di-prepare, udah diomongin semua, dan keluarga pun dari pihak keluarga setuju, dari pihak teman tentunya setuju juga, karena aku juga bilang ke mereka kalau ini di film ini bakalan ngambil sisi positifnya gitu, bakalan tentunya ini bakalan jadi bakalan jadi pelajaran juga untuk banyak orang. Why not kita sharing gitu. Jadi dari sana yaudah kita setuju deh gitu kan. Yaudah oke, kita deal semuanya. Terus yang kedua tadi apa kedua? Oh gimana perasaannya ya bisa main dengan para aktor senior? Nggak, tapi ini serius ya. Ini kalau ditanya gimana perasaannya, jujur nih, rasa bangga yang nggak pernah aku lupain untuk seumur hidup. Karena kita juga aku juga nggak pernah expect gitu bakal bisa di film perdana loh gitu. Di film perdana ada aktor-aktor yang udah punya segudang ilmu dalam dunia perfilman. Aku nggak pernah expect sekali. Jadi aku sangat berterima kasih kepada Kak Maura, Kak Jill yang udah sharing banyak ilmu tentang dunia perfilman ke aku, dan aku bangga bisa mengenal Kak Jill dan Kak Maura. Terima kasih. Silakan Kak Jill dan Maura. Iya, tadi pas lalu juga ada. Soalnya jawaban cepet ya itu ya. Enggak. Jadi tuh berhenti untuk yang bertanya sih gitu kan. Terus secara personality-nya juga open, terus baik hati, dan Isi buat punanya. sebenarnya nggak ada karena dia anaknya emang segampang itu. Cepet tangkap gitu ya. Nangkep banget. Oke. Ya pokoknya intinya kita sangat puas karena banyak ketemu sama teman-teman pemain baru juga yang kadang kita suka ngeliatnya oh gini sih, tapi ketika ketemu sama Una mempunyai attitude yang bagus, terus dia juga nampakin ke kita semua para teman-temannya kalau gua tuh pengen belajar di sini, gua haus sama dunia perfilman, dan ayo ajarin gitu. Tuh, bangga lah jadi partner lawan mainnya Una. Keren. Job. Silakan Mas Fadi dan Jawa Dimitri. Udah nyala. Halo. Halo Mas. Jadi kalau ditanya sebenarnya ada planning nggak sih untuk bikin cerita tentang satu tim gitu? Pasti ada. Sebenarnya kalau mungkin di luar dari konteks itu ya, kalau saya sih melihatnya mungkin kan ini udah project keempat sama Next Team juga. Melihat perkembangan, siapa sih yang nyangka pro player dan ambassador yang maksudnya notabene mereka itu cuma gamer, content creator, kok bisa sih main film? Ibaratnya saya sebagai bapak lihat anaknya berkembang tuh seneng loh. Pada saat lihat Una maksudnya belajar, juga maksudnya dari Rasya dulu juga belajar segala macamnya, itu lihat mereka grow lebih besar, itu kita sangat senang. Of course itu kita buka kesempatan untuk semua tim juga yang memang ada di dalam EVOS juga sebenarnya. Planning on pipeline ada gitu, mungkin saat ini belum bisa di-spill, tapi dilepas dari itu juga kita main ranah di luar dari gaming dan percintaan ya Mas Tim ya, yang saat ini kita mungkin belum bisa spill, tapi tunggu kejutan dari kita very soon. Oke, tepuk tangan dong. Mas Hendra mau menambahkan atau cukup? Oke. Ya ininya pembicaraan selalu kita buka, cuman kita mau fokus tolong dibantu. Tolong dibantu naikin gitu ya. Siap. Tolong dibantu capai target saya, mohon maaf nih. Boleh, bisa diatur. Oke, selanjutnya silakan. Ya, 1, 2, 3 ya, terakhir. Mas di mana ya? Di mana? Halo, dengan siapa? Halo, selamat sore Reza. Saya Reza dari Open Voting ID. Nanya singkat aja, nggak bakal panjang kayak tadi kok, tenang. Thank you. Nanya buat Una, ini kan pengalaman pertamanya di dunia acting ya. Buat Una, yang paling sulit tuh ketika acting seperti apa sih? Dan tantangannya di syuting ini tuh? Marah, nangis? Oh, apa lagi bahagia? Silakan. Sebenarnya kalau ditanya struggle-nya apa, itu mungkin bagian marah kali ya. Karena aku jujur tuh kayak kalau marah itu memang bukan orangnya bakal meledak-ledak, tapi memang harus didiemin dulu, itu marahnya diem. Jadi jujur ketika waktu di pas lagi syuting itu Mas Rio benar-benar kayak kamu maafin aja marah kamu gitu kan, benar-benar kayak keluarin lagi semuanya, benar-benar kayak iya gitu.
selalu kayak gimana ya gitu, sedangkan aku sendiri bukan orang yang kayak gitu kan. Di sana sebenarnya struggle banget sih, dan pada akhirnya aku mencoba untuk bisa menyesuaikan emosional aku dengan pemain lain yang tentunya berlawan main dengan emosional. Dan itu benar kayak oke, aku mau nggak mau dan aku harus bisa nih untuk bisa menyelesaikan struggle aku di film ini gitu kan. Dan kadang bisa akhirnya gitu. Sebenarnya itu sih sulitnya, bagian amarah yang benar-benar bikin aku kayak aku harus gitu, tapi sulit banget rasanya gitu kan. Mungkin kalau bahagia atau rasa takut atau rasa senang segala macam itu mungkin udah biasa gitu. Tapi kalau untuk aku pribadi, untuk marah itu bukan hal yang mudah untuk di show up tuh banyak orang, apalagi depan kamera gitu. Nggak hal yang gampang untuk bisa melakukan amarah gitu sih. Oke, jadi marah ya. Berarti Una nih orangnya baik, lembut gitu ya, Ana ya. Jadi gak bisa marah gitu kan. Kalau marah diem tadi, Ana ya. Iya, kalau marah diam, nggak bisa. Kalau ngomong Aku banget, kata Mas Rio gini, Mas. Aku banget, kata Mas Rio. Aku banget. Iya, kata Mas Rio. Kalau marah diem katanya. Kita buktikan nanti di lapangan kalau bisa marah gimana ya. Selanjutnya silakan. Halo, Una. Halo. Filmnya tadi sempat ke-trigger dari trailernya kan. Cie, pertanyaan saya. apa tuh? Kamu ya suara Iya, apa? juga bisa. Kan ada translate-nya kan? Jadi tadi kan Una sempat diskusi kalau Marabo tuh banyak efek. Terus Iya. apakah Una berefek ke dunia nyata? Apakah setelah main film Marabo cek aja? Oh gitu. Jadi marah-marah terus gitu ya. Ketika setelah kerja jadi marah-marah. Iya, betul-betul. Sorry Mas, ini kita sama siapa? Dan dari mana? Raffi dari Unibizi. Oke. Ini ngomong pakai bahasa Indonesia aja biar semua ngerti ya. Sebenarnya waktu adegan marah itu aku perlu hal yang nge-distract aku sih sebenarnya. Setelah nguapin emosional kan tentu nggak sekali dua kali tes gitu kan untuk di adegan itu, berkali-kali gitu kan. Untungnya di dalam proyek ini ada metode yang benar-benar membantu banget. Apa sih kemarin itu Karyo kemarin juga ngebantu aku banget gitu kan. Kita pakai bola tenis ya Karyo. Oh, ini ada apa? Mas, boleh pakai mic-nya? Ada apa? Iya Mas Rio, jadi waktu adegan marah totem, iya totem, ada totem yang diterapin gitu kan, terus bola tenis, terus juga aku sempat dengerin lagu biar emosi lebih reda gitu. Jujur itu benar-benar ampuh banget gitu, walaupun butuh waktu yang agak lama gitu. Dan itu sih paling totem yang dijalankan oleh Mas Rio kepada aku itu sangat manjur. Main bola tenis, benar-benar bola tenis itu, bola tenis tuh jadi aku main, jadi kayak apa ya, jadi hilangin suasana yang tadi itu gitu. Oh. Ya, untuk ngelepas karakter yang tadi. Iya. Oh, oke. Jadi buat groundingnya lagi itu kayak pengalihan suasana gitu ya, Mas ya? Oh, riset bener banget. Oke, jadi buat di reset lagi kayak awalnya Una lagi gitu, nggak ke-distract sama perannya dia, gitu ya? Iya, betul banget. Oke, luar biasa. Boleh kita coba ya di sini ya. Terus habis marah-marah mainin bola tenis gitu ya. Oke, sudah. Itu kejadiannya juga udah kayaknya 3 tahun 4 tahun yang lalu gitu, tapi jujur itu ngebekas banget sampai sekarang. Jadi mungkin teman-teman di rumah juga ada yang dibully juga gitu, kan bakalan ngerasain hal yang sama kayak apa yang rasain gitu. Mungkin kejadian udah lama berlalu, tapi kejadian itu bakalan terus kerekam terus, apalagi ketika di syuting, waktu kita lagi syuting gitu kan, ada momen yang harus aku ulang lagi setelah 5 tahun lamanya gitu kan, 4 tahun. Kalau boleh jujur nih, aku dibully tuh sama itu sekitaran 5-6 tahun. Jadi ya, untuk ngelupain itu bukan hal yang mudah ya. Waktu lagi syuting juga ada ke flashback gitu, ke distract banget sama hal itu. Tapi aku benar-benar kayak oke, aku nggak bisa terus-terusan sama ego aku yang harus nginget masa lalu terus, nggak bisa kayak gitu. Kali ini aku benar-benar harus show up kalau aku tuh udah sembuh loh dari masa lalu aku itu gitu. Oke, kita beri semangat dulu dong untuk Una. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Halo, dengan siapa? Saya Rezi dari One Esports. Pertanyaan saya buat Napstream sama EVOS sih. Ini kan sudah menjadi tradisi gitu. Seorang di EVOS main film gitu. Rachel pertama, mungkin Angel, Una. Apakah berarti menjadi di EVOS adalah jaminan main film? Baik. Jadi kalau buat yang mau main film bisa jadi BAI kok gitu ya? Silakan. Baru main kan? Oh iya benar juga ya. Ini main film dulu baru jadi BAI. Anyway, congrats ya, Ajil. Tepuk tangan dulu dong. Silakan dari EVOS dan juga Backstream. Kotomi persisten ya. Banyak lah, jadi mungkin salah satu komunitas sport yang paham ya terhadap potensial dari BA-nya dan talenta-talenta yang dibawanya ya di pos ini gitu ya. Jadi banyak obrolan lah ya, kemana-mana udah banyak potensi yang ditawarin gitu. Cuman kita juga sama-sama dari bidang komersil dan entertainment, kita bisa milah-milah lah mana yang ada nilai komersilnya, ada yang bisa emang bisa diangkat jadi film gitu kan, atau kita bisa alihin ke
konten-konten platform format lain juga bisa gitu, nggak harus bisa di film. Tapi itu sih menariknya dari Evos adalah dia paham banget sama potensi-potensi talent di bawahnya. Jadi ya, jadi ditawarin semua. Semua tetap kan. Obrolan tetap terbuka. Jadi kita tunggu aja gimana jadi. Oke, sebenarnya kalau dibilang jaminan mungkin bukan gitu ya. Tapi dari sisi sebagai maksudnya mereka ini kan talent-talent dan maksudnya pro player dan ambassador under kita, of course kita pasti akan explore mereka untuk berkembang lebih jauh gitu. Pada saat kita membuka kesempatan itu untuk masuk lebih jauh dari gaming ke entertainment, pasti kita akan mulai melihat dari yang ada di dalam naungan kita sendiri dulu lah ya. Dimana potensi siapa sih yang bisa dieksplor. Makanya dari sana mungkin kalau sadar project pertama itu masih internal semua nih, talent-talentnya. Kedua masih iya. Ketiga pada saat one kita sudah mulai eksplor kemana-mana. Keempat kita sudah melibatkan Acil, Maura dan segala macamnya gitu. Jadi semakin banyak projectnya semakin berkembang, dan tentu saja itu tidak lepas dari kepercayaan dari Dimitri, terima kasih banyak, dan juga director kita, siapa lagi kalau bukan Mas Rio. Terima kasih banyak sekali lagi, tepuk tangan dong yang paling meriah. Terima kasih banyak, silakan. Oke, thank you teman-teman narasumber yang luar biasa. Nah, untuk seluruh rekan-rekan media di sini, saya pengen ingetin lagi ya, buat rekan-rekan media yang bangga tersendiri yang aku pendam, yang harus aku sampaikan kepada teman-teman semua, seberapa bangganya aku bisa bermain film dengan para aktor-aktor yang sudah memiliki segudang ilmu tentang dunia perfilman. Terima kasih Rajil Tito dan Kamaura. Oke, halo. Boleh silakan berikan terlebih dahulu. Tepuk tangannya lagi dong teman-teman yang udah nonton Suka Duka Uni Una. Luar biasa, keren banget.